Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Arifah Wulandari, salah satu guru di SMP Negeri 1 Tanggul yang mengampu mata pelajaran IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang paling diminati oleh siswa. Hal ini karena IPA merupakan mata pelajaran yang mempelajari hal-hal di sekitar kita. Sebagai seorang guru, tentunya saya ingin siswa saya menerima pelajaran yang saya ajarkan tanpa adanya batasan. Namun, semenarik apapun pelajaran yang disampaikan, biasanya hanya akan dilihat atau didengarkan saja oleh siswa. Padahal, sebuah penemuan yang hebat tidak akan berdampak jika tidak dikomunikasikan dengan tepat. Oleh karena itu, penting sekali mengajarkan cara komunikasi yang tepat, sehingga komunikasi ilmiah perlu diajarkan bukan sekedar hanya untuk menyampaikan data, melainkan juga untuk menyampaikan pemahaman tentang dunia. Berikut merupakan salah satu video pembelajaran yang telah saya lakukan bersama siswa saya pada kelas 8 dengan materi sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Semangat belajar. Mari kita tepuk anak Indonesia hebat dulu. Sudah bisa kan? Sudah. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan seperti yang sudah kalian lihat di slide yang ada di depan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya? Masih ya? Masih. Kita dulu apa sih tujuan belajarnya? Kenapa kok kita harus mempelajari organ-organ sistem pencernaan? Nah, yang pertama di sini tujuan kita yaitu untuk mengetahui tentang sistem pencernaan itu apa saja. Kemudian yang kedua, kalian bisa tahu gambaran organ-organ pencernaan itu apa saja, seperti apa bentuknya dan juga bagaimana prosesnya. Selanjutnya, sebelum kita mulai sistem pencernaan itu, ya Kevin? Sistem pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Ya, proses pencernaan atau yang kita sebut dengan proses pemecahan makanan. Nah, sampai sini silakan ada pertanyaan? Ya? Jika terjadi gangguan pada usus besar sehingga menyebabkan sembelit, bagaimana cara mengatasinya? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Bu, kalau misalkan terjadi gangguan pada usus besar atau tadi apa? Sembelit ya? Terjadi sembelit, gimana cara mengatasinya? Atau disebabkan oleh apa itu? Mungkin ada yang bisa menjawab dari kalian? Sudah membentuk kelompok ya? Sudah membentuk kelompok. Hari ini Bu Iva akan membagikan LKPD kepada kalian mengenai sistem pencernaan.
sisa makanan. Menghasilkan empedu yang berfungsi memecah lemak. Nomor 4, kandung empedu. Berfungsi menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. 5. Pankreas. Pankreas menghasilkan enzim yang disebut insulin. 6. Lambung. Menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. 7. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi dari makanan menjadi energi. 8. Usus besar. Yang kelima, pankreas. Untuk menetralisir gula dalam makanan. Yang keenam, lambung. Untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Yang ketujuh, usus halus. Untuk menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Dan yang kedelapan, usus besar. Untuk menyerap air dari sisa makanan sehingga berubah menjadi kotoran atau feses. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana makanan bisa tersedak ketika berada dalam esofagus atau endokardnya? Ada lagi yang mau bertanya? Ini esofagus karena bagian belakang tenggorokan kita itu ada dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Di sana ada kerongkongan dan juga tenggorokan. Mereka berdua saling mengapit. Dan di atasnya itu ada yang namanya katup epiglotis. Itu coba kita simpulkan lagi dari awal. Dari awal ya. Tadi kita mempelajari tentang apa hari ini? Coba beri tanya, masihkah kalian ingat apa fungsi dari lambung? Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh otot-otot halus di dinding lambung. Kimiawi apa mekanik? Mekanik dilakukan oleh otot halus yang melalui dinding lambung dan kimiawi dibantu oleh enzim. Ya. Jangan lupa ditulis dulu PR untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Udah ya. Minta diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, awalnya saya sempat bingung ketika mempelajari materi sistem pencernaan. Di pikiran saya, sistem pencernaan tuh ya cuma makanan masuk terus keluar. Saya hanya menghafal nama-nama organnya saja, tidak dengan proses kerja organ tersebut di dalam tubuh kita. Lewat poster ini, saya bisa melihat urutan organ pencernaan secara visual. Saya jadi tahu lambung posisinya di mana, usus halus fungsinya untuk apa, dan bagaimana makanan diproses secara mekanik maupun kimiawi. Sekarang saya jadi paham kalau sistem pencernaan berawal dari mulut dan nutrisinya diserap di usus halus kemudian berakhir di anus. Belajar yang tadinya membingungkan sekarang menjadi mudah diingat. Terima kasih untuk metode belajar yang seru banget. Sekarang saya jadi lebih tahu pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan. Buat teman-teman yang lainnya, ayo tetap semangat belajar IPA. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.